perahu ikannya tiga di atas namanya ta. Ini kalau bocah ngaji, bocah kecil. Kalau yang gede-gede ngaji begitu mah nggak betah. Kalau bapak-bapak ngaji alif alaf buyar dah itu Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau mau mah saya siap banget itu ngaji itu. Siap. Jadi alif, ba, ta, jim, ha, kha sampai ya itu yang benar dulu gitu ya. Namanya bacaan makharijul huruf. Tapi kalau mau belajar itu syaratnya sebelum ngaji harus gosok gigi dulu. Enggak yang ngajarnya. Jangankan yang gede bocah kecil aja kalau waktu berpulsot gitu kan muka luar biasa baunya. Apalagi yang gede ya. Karena ini harus short taswir, itu bersiul. Ini bibirnya tidak bergerak kecuali ujungnya gitu. Sampai seperti huruf bunyinya burung. Gitu harus begitunya. Wah itu Bapak prakteknya kalau belajar ya seminggu lah paling cepat mah short mah ya dan dibaca short short apalagi harus benar mah ya lama itulah Bapak mah nggak usah belajar begituan udah yang penting besok kerja ya dan yang penting itu anak kita suruh ngaji dah. Nah nuktoh atau titik yang ada di bawah huruf ba ini kata Imam Sanusi, jadi titik inilah yang menjadi awal permulaan segala itu ada. Ini melambangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kata beliau itu dalam kitabnya Ummul Barahin dikatakan begini Pak. Orang gambar dari gambar yang indah, perahu indah, gambar pohon indah itu diawali dari nuktoh satu titik pertama. Bapak gambar sebagus apapun itu pasti dimulai dari titik yang pertama. Maka jadilah gambar ini. Bapak gambar yang paling buruk apapun, ruwet gambarnya, pasti juga dari mulai titik yang pertama. Tidak akan ada gambar yang bagus, tidak ada gambar yang jelek, tidak akan ada gambar bentuk apapun kecuali ada titik yang pertama. Nah, titik yang pertama inilah adalah wajibul wujud, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan ada bumi kalau gak ada Allah. Gak akan ada langit kalau gak ada Allah. Gak akan ada udara kalau gak ada Allah. Gak akan ada kita kalau gak ada Allah. Di titiknya ini, puncaknya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, siapa orang yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim sekali aja, itu setan terbakar seperti kayu membakar, seperti api membakar kayu yang kering. Masya Allah. Cuman kita nggak ngerasa. Makanya orang zaman dulu mah Bismillahnya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesurupannya beres. Dulu mah. Nah sekarang kan orang kan kalau mau ruqyah kan, ya kan, fase-fase, cuman mas setannya mah ngikutin. Kata ustadznya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Yang kesurupan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sama ya pinter setan. Sekarang mau begitu Pak, ustadz diledekin sama setan. Akhirnya kalahnya setan sama dukun, ambilin botol. Masukin botol beres. Supaya kata dukun ya paling gampang itu nangkap setan. Pakai botol kena. Masyaallah ya. Dari Allah ini namanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak sembarangan ini Bismillahirrahmanirrahim. Semua Al-Quran, semua surah dalam Al-Quran itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat 1, surat Bara'ah di juz 10. Atau surat Taubah sebutnya. Bara'ah boleh, Taubah boleh, luas dua nama itu. Bara'atun minallah dan juz 10 itu Bapak diharamkan baca bismillah kalau baca surat itu. Ya, bukan enggak boleh, haram hukumnya. Dibaca bismillah dalam Al-Qur'an itu hukumnya satu wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh. Ini hukum kelima haram. Hukum baca bismillah dalam Al-Qur'an. Kapan wajibnya? Pas baca Al-Fatihah, wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan sunnahnya? Setiap mau membaca awal surat Al-Fatihah, surah kecuali Al-Bara'ah, hukumnya sunnah. Kapan bolehnya? Ketika Bapak membaca surah manapun di tengah-tengah surah, ya, kecuali surah Al-Bara'ah. Kapan makruhnya? Itu ketika Bapak baca Bismillah di tengah surah Al-Bara'ah dengan tidak niat ibadah.
Kapan haramnya? Membaca awal surat Taubah juz 10 tadi. Hukumnya haram membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tuntunan semuanya, Pak. Kok begitu? Sononya begitu. Sononya. Ada yang nanya tuh, Ustaz, apa? Kan wahyu pertama kan al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa kok di Al-Qur'an yang pertama suratnya Al-Fatihah bukan al-alaq? Bapak pernah kepikir begitu nggak? Hah? Nggak pernah, alhamdulillah. Pernah, alhamdulillah. Nggak pernah juga, alhamdulillah. Yang penting orang tahu kayak begitu. Nggak penting, Pak. Ya. Kenapa begitu? Ya kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Oh, yang pertama tuh Allah turunkan kepada Nabi ketika di Jabal Nur di Gua Hira, malaikat Jibril. Kemudian malaikat bilang, "Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Rasul jawab, "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Oh, didekaplah Nabi Muhammad sampai ngap-ngapan. Terus sengal-sengal. Bayangin Pak, didekap malaikat Jibril, makhluk yang belum pernah ia lihat, mendekap dia. Ayo coba Bapak, didekap pocong, ngap-ngapan. Ada pocong yang mendekap kita, ngap-ngapan kita. Ini Jibril. Jibril ini Rasulullah pernah melihat bentuknya asli. Di antaranya ketika Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj, pas Mi'raj itu kemudian Nabi penasaran, Jibril, tunjukkan wajah aslimu kepadaku. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Jibril, "Ya Muhammad, saya nggak berani, takut. Takut kenapa? Takut nyakitin kamu." "Enggak Jibril, saya sangat-sangat penasaran bagaimana wujud aslimu." Oh, Jibril menunjukkan wujud aslinya. Di kepakan sayapnya ada 600.000 sayap malaikat Jibril. Satu sayapnya malaikat Jibril satunya itu selebar Masyriq wal Maghrib. Gede satu sayap. Ini ada 600. Bapak kalau ketemu malaikat Jibril pasti lari pasti. Nabi Muhammad langsung malingin muka, Pak. Aneh loh malaikat. Nanti malaikat-malaikat begitu, Pak, yang paling pertama nemuin kita namanya Israel. Tenang Bapak, sabar Bapaknya, Pak. Nggak tahu apa besok apa ketemu nyantai. Ya jangan buru-buru, apa mau buru-buru? Mau ketemu jangan buru-buru, santai dah. Namanya Israel. Ketemu tuh. Datangnya ngapain? Mau ngasih laporan, wayahna ya begitu. Wayahna apa? Wayahna nih. Dia tulisan udah beres nih. Jadi kan malaikat Israel itu sebelum menyambut orang, Pak, laporannya banyak, segala cabut sebenarnya, Pak. Dari malaikat Hamalatul Arsy yang di Arsy itu turun, kasih laporan rekapan. Laporan rezekinya habis, duitnya habis, Pak, catatannya. Udah nol waktunya ya. Nanti napasnya udah nol. Oh, semua selalu laporin, periksa lagi nih. Enggak sembarangan. Udah laporan semua nol, baru datang malaikat Israel ke kita. Ya, pertama disambut tuh dari ujung kaki dulu, Pak. Nih, dari ujung kaki nih. Makanya kakinya ada bandep ujungnya, hati-hati. Nih ada bandep dingin ujungnya. Ya tuh, itu sakit. Kata Rasulullah, "Kadab bisufur sab'umi'ati darf." Seperti pukulan pedang 700 kali lipat. Ya, pedang masuk ke kulit kita 700 kali. Itu disatuin rasanya, itulah rasa mati. Luar biasa. Pokoknya Bapak sabar, ntar ketemu. Ya, kita sabar aja. Ya, mudah-mudahan semuanya indah meninggalnya ya. Itu ya. Kalau malaikat ini Allah sayang kepada hambanya, kata Allah, berhenti dulu malaikat sampai ke mata kaki, berhenti dulu. Kalau saya Muhammad berhenti dulu agar hamba ini taubat. Ada waktu dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang peka dengan ini, kalau dia udah ngerasa ini, maka lidahnya akan refleks, nanti dia akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau enggak, ditarik lagi sampai ke dengkul. Itu sangat luar biasa. Nah, tarik lagi sampai ke perut.
ke perut, ke pusat. Itu masih nanti Allah tunggu dulu nih orang-orang, tarik lagi sampai ke dada. Di dada ini masih berhenti dulu. Nah, biasanya orang yang beriman kalau sudah nyampe dada tuh mengucapin la ilaha illallah. Ada yang kedengeran, ada yang enggak. Tapi yang enggak beriman, yang hidupnya banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, jauh dari pengajian, jauh dari masjid, jauh dari kumpulan-kumpulan yang baik, malaikat resep tuh. Ya, tarik lagi ke atas nih. Balikin lagi. Nik, balikin lagi. Nik, lama, ada yang 3 bulan. Insya Allah. Jangan sampai dikebayang. Jangan sampai. Kata Rasulullah, orang yang beriman meninggalnya seperti jarum dicabut dari kapas. Kapas, ada kapas, nancep jarum situ Pak. Ada jarum nancep di kapas, dicabut. Gampang apa susah? Gampang banget. Orang beriman itu meninggalnya indah. Dia tersenyum, matanya pun dia terpejam, ada keringat dingin di keningnya. Itu tanda husnul khotimah. Jadi ada orang meninggal di sini kok dingin, ada keringatnya, berarti dia husnul khotimah. Ya. Tapi nggak senyum Ustaz, memang potongannya begitu. Ya biarin, ya biarin potongan begitu. Ya ada yang memang Allah tampaknya senyumnya, ada yang enggak. Tapi mau begitu, yang penting kan ada nih, ini keringat. Rasulullah sendiri itu keluar keringat di sini Nabi kita ketika wafat. Insya Allah. Ya. Itulah yang Allah. Jadi ketika Nabi didekat oleh malaikat Jibril inilah kemudian malaikat mengatakan Iqra ya Muhammad, kemudian Muhammad mengatakan ma'ana biqaul, diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat. Ayat itu pertama turun, Nabi Muhammad ketakutan minta ampun dari gunung Jabal Nur turun ke bawah. Masya Allah, pulang ke rumahnya. Itu jauh yang minta ampun itu. Ya. Jadi Gua Hira yang sekarang aja nih normalnya kalau kita ke atas sendiri naik 2 jam. Saya naik 2 jam. Itu pun karena kondisinya malam dingin enak. Nggak tahu kalau panas nih. Saya naik dari bawah tuh 2 jam. Ya. Nah Rasulullah tuh rumah beliau dari Jabal Nur kurang lebih masih 12 kilo lagi. Bayangin Siti Khadijah waktu itu Pak, ketika Rasulullah itu bertahanus menyendiri di Jabal Nur di Gua Hira ini, setiap hari mengantarkan makanan dari rumah beliau ke Jabal Nur itu sehari kadang 3 kali, kadang 2 kali. Hebatnya Siti Khadijah kepada Rasulullah. Susah nyari itu udah gak ada. Gak ada. Boro-boro sedikit apa? Oh gak ada. Khadijah walaupun Khadijah namanya sama lah ya. Tapi kalau orang Cimanggis mual begitu. Walaupun namanya Khadijah mual. Kebayang nggak Pak? Rumah Nabi di dekat Ka'bah. Jabal Nur jauh Pak. Rumah Rasul dekat Ka'bah. Masya Allah, jalan kaki Khadijah nganterin makan pulang pergi coba Pak. Itu kalau bukan istri yang mulia, Masya Allah itu kali. Itu Rasul setelah mendapat ayat itu turun Pak, lari. Ya, lari. Kemudian pulang ke rumah, nyampe rumah minta ke Khadijah, ya Khadijah zammiluni, selimuti aku. Kemudian Rasul tertidur diselimuti sama Khadijah, turun lagi diselimutin. Itu malaikat Jibril turun lagi, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut, ya qumil laila illa qalila, ya wa andir ashidaka aqrabin. Turun wahyu berikut, makin menggigil Rasulullah. Ya, jadi kalau mau ikut runtutan wahyu Pak, berarti yang pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Muzammil surat mana? Tapi kenapa kok surat yang pertama turun Al-Alaq? Di Al-Quran kok Fatihah, terakhirnya Anas. Al-Quran sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir pelan-pelan sesuai dengan konteks kan waktu itu sudah ada di Lauh Mahfuz dengan catatan yang pertama Fatihah, yang terakhir An-Nas. Itu di Lauh Mahfuz begitu.
Dan yang ada sekarang ini, tulisan dari pertama Al-Fatihah terakhir Anas ini, inilah tulisan yang ada di Lauh Mahfuz yang diajarkan oleh malaikat Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepada Muhammad. Nabi Muhammad yang menuntun kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu dia menulis Al-Quran, bahwa Fatihah itu Quran yang pertama Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, itu semua Rasul bimbingan dari malaikat Jibril alaihissalam. Itu gak sembarangan. Tapi ketika turun wahyu itu sesuai konteks waktu itu. Ya. Contoh, ada sahabat ya kayak kita, Pak. Sahabat kayak kita. Satu hari dia pulang lihat istrinya lagi sholat. Ini asbabun nuzul. Sebab turun ayat Quran. Lihat istrinya lagi sholat, pas sholatnya lagi sujud. Ini asbabun nuzul. Lagi sujud, suami pulang kerja melihat istri begitu, Pak. Tiba-tiba namanya laki-laki. Lagi zaman dulu, Pak. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah ada dalemannya, dulu mah nggak ada daleman, Pak. Melihat istri lagi sujud begitu, baik, Pak. Ini asbabun nuzul. Lalu kemudian sholatnya ini digangguin. Istrinya kan marah. Kalau lagi sholat diganggu, minta begitu nih laki-laki zaman dulu kan orang Arab wajar lah, orang Arab ya. Orang Arab zaman dulu Pak, Masya Allah, masih bisa hisap mabuknya masih ada. Dan pemabuk semua Pak. Sahabat itu dulu pemabuk semua. Karena waktu itu gak haram Pak. Belum haram, dulu itu masih halal. Sahabat itu dulu kalau sholat begini Pak. Begitu biasa dulu Pak. Nah sekarang begitu kita usir aja di masjid. Ada orang begitu. Ya, nggak boleh haram. Dulu kalau orang sholat masih gitu. Sampai ada kasus tuh, Bapak sering dengar cerita kuliah Al-Kafirun belibet kemana-mana tuh zaman sahabat itu Pak asli. Sahabat waktu mabuk baca Al-Kafirun, kemudian nggak udah kuliah Al-Kafirun la abudu ma ta'budun wa la antum a'budun wa la ana a'budu wa la antum. Udah. Ini zaman mabuk dulu. Ya. Akhirnya lakum dinukum malah dolin gitu. Salah lagi gitu. Ini zaman dulu itu. Nah, ini sahabat lihat istri yang begitu nafsu, pengen digangguin istrinya, nggak mau. Akhirnya istrinya nggak mau gangguin,